Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin al-muhtaramin, para alim ulama, bil khusus masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, khususnya yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab beserta jajaran pengasuh yang lain, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bapak Kiai Haji Wafiul Ahdi beserta jajaran pengurus yayasan yang lain, para wakil kepala, kepala urusan tata usaha, pembina OSIS, pendidik, dan tenaga kependidikan semuanya yang saya hormati, serta anak-anak yang senantiasa kita cintai dan kita banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini segera kita laksanakan agenda yang sangat penting, yaitu musyawarah siswa yang akan diisi dengan laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi kesiswaan, yaitu OSIS, IPENU, dan IPPNU periode 2019-2020, serta pemilihan pengurus OSIS, IPENU, dan IPPNU periode 2020-2021. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus periode 2019-2020 yang telah memberikan seluruh jerih payahnya, tenaga, waktu, dan pikiran untuk menyukseskan program-program organisasi. Sekalipun kita ketahui bersama bahwa kepengurusan mungkin kita rasakan sedikit kurang optimal karena kondisi pandemik COVID-19, namun saya yakin sebagai sarana pembelajaran berorganisasi insya Allah cukup. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas khidmahnya selama ini. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, tema yang kalian usung pada kesempatan ini luar biasa, yaitu menjunjung semangat demokrasi menuju generasi terampil berorganisasi dan berprestasi. Ini sangat kontekstual dengan situasi saat ini, di mana negara kita dihadapkan pada persoalan demokrasi yang tidak sederhana, antara kebebasan menyuarakan hak asasi dengan kode etik berbangsa dan bernegara. Maka semua itu sebenarnya tidak akan terjadi persoalan manakala semua dari kita, warga bangsa ini, memahami organisasi secara utuh untuk kemudian dibawa dalam konteks berdemokrasi. Tentu saya tidak akan berbicara panjang tentang itu. Yang terpenting adalah saya ingin katakan bahwa berorganisasi itu sangat penting. Kita tahu hari ini baru saja kita peringati Hari Pahlawan, tepatnya pada tanggal 10 November kemarin lusa. Ya. Kemerdekaan yang kita raih itu adalah berkat satu kata, yaitu organisasi.
150 tahun kita berjuang melawan penjajahan para nenek moyang kita. Tidak berhasil, sekalipun mereka terdiri dari orang-orang hebat, nasionalis sejati, bahkan memiliki kesaktian luar biasa, tetapi manakala berhadapan dengan kekuatan besar, faktanya adalah 150 tahun belum berhasil. Dan tanda-tanda keberhasilan itu baru muncul manakala kesadaran berorganisasi makin menguat di negara kita yang heterogen ini, yang berbineka ini. Kita ketahui bahwa tonggak kemerdekaan itu berangkat dari sebuah organisasi, satu ikrar bersama yang bernama, yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, bertumpah darah yang satu, yaitu tumpah darah Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kesadaran ini kemudian mengesampingkan suku, ras, golongan, agama, kemudian berbagai daerah menyatu bahwa semua adalah Indonesia. Nah, secara tidak langsung pemuda-pemuda Indonesia saat itu sudah menyatakan berorganisasi. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam konteks keislaman, masuknya Islam ke Indonesia ini juga berkat satu organisasi yang luar biasa dari para pendakwahnya, yang kita kenal dengan organisasi para wali berjumlah 9, kemudian kita menyebutnya dengan Wali Songo. Para wali ini orang-orang hebat, orang-orang yang jelas dekat dengan Allah. Tetapi dalam konteks hidup berjuang di tengah-tengah masyarakat, mereka perlu melakukan koordinasi. Ini juga disebut organisasi Wali Songo. Kita tarik lebih dalam, lebih masuk lagi, lebih kecil lagi. Para ulama-ulama kita di dalam berdakwah, mendakwahkan kaifiyah ubudiyah, syariat-syariat keislaman, bahwa Hasbullah yang namanya kita abadikan sebagai nama madrasah ini, membentuk organisasi bernama Nahdlatul Ulama. Semua, kalau kita lihat Pak Jokowi bisa jadi presiden, kenapa? Karena punya organisasi politik. Kalau tidak, mana mungkin jadi presiden. Atau sekurang-kurangnya individu yang didukung oleh kekuatan organisasi. Dengan kata lain, betapa penting yang namanya organisasi. Dan saat ini kalian mendapat kesempatan untuk bisa belajar berorganisasi melalui OSIS, IPNU, dan IPPNU. Karena itu, saya minta dimanfaatkan betul organisasi ini. Ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-haq bila nidham sayaghlibuhul batil bin nidham. Perkara hak, perkara benar yang tidak diorganisasikan dengan baik akan terkalahkan oleh perkara batil yang diorganisasikan. Karena itu, mari semangat berorganisasi. Ini yang penting saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan selamat menjalankan MUSIS. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho, hidayah, dan inayahnya, sehingga organisasi ini menjadi organisasi yang barokah. OSIS, IPNU, dan IPPNU mampu menopang pergerakan madrasah di dalam menuju visi dan misinya. Selamat berorganisasi, selamat bermusyawarah. Terima kasih, dan marilah kita buka MUSIS ini dengan membaca Ummul Quran. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan barokahnya. Ala hadzin niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Terima kasih. Selamat melaksanakan musyawarah siswa. Laksanakan dengan baik. Ikuti seluruh petunjuk dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pembina. Sadarilah bahwa semua ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.